Shalom saudara, hari ini saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 10 ayat yang pertama sampai 21. Roma 10 ayat pertama sampai 21, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi sampai ayat ketiga dulu, kita stop di sini. Nanti kita lanjutkan. Paulus ingin mengatakan bahwa hatinya berkeinginan dan juga doanya kepada Tuhan supaya orang-orang yang dilayani, khususnya mereka yang di Roma itu, diselamatkan. Artinya mereka bukan hanya mendengar tentang firman Tuhan, bukan juga terlibat dalam pelayanan begitu saja, tetapi benar-benar diselamatkan. Ingat saudara, orang yang melayani di gereja belum tentu mendapatkan keselamatan. Kenapa? Karena mereka belum percaya pada Tuhan. Ada orang sebagian yang demikian, ada saudara. Begitu sibuk dengan pelayanan, jadi panitia, begitu sibuk dengan pelayanan, memberikan dukungan, memberikan persembahan, habiskan tenaga dan sebagainya. Tapi kalau tanya dia, sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus? Tunggu dulu. Nah, orang-orang yang demikian yang Paulus maksudkan, mereka yang belum diselamatkan. Ini keinginan dari Rasul Paulus supaya semua orang yang dia layani itu mereka diselamatkan. Sebab aku memberikan kesaksian tentang mereka. Mereka itu sungguh-sungguh, benar sungguh-sungguh. Mereka itu rajin, benar rajin. Tetapi pengertian mereka salah. Mereka pikir dengan kesungguhan, dengan perbuatan baik yang mereka lakukan, dengan persembahan yang mereka berikan, mereka bisa dapatkan keselamatan. Tidak, saudara. Itu bukan kebenaran Allah. Maka ayat ketiga di sini mencatat, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Saudara, ada sekian banyak orang yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, tetapi untuk membenarkan diri mereka pakai cara sendiri, saudara. Mungkin itu bukan Anda, mungkin itu teman Anda. Kita perlu untuk memberitakan kabar yang sungguh-sungguh yang benar supaya mereka mengerti firman Tuhan yang benar. Demikian juga mereka juga boleh memahami dan menerima kebenaran tersebut, saudara. Maka mereka benar-benar harus takluk kepada kebenaran Allah, bukan kepada kebenaran diri sendiri. Ayat selanjutnya, ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan dalam hatimu siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari orang mati. Tapi apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Itu yang ditulis oleh Rasul Paulus. Saya bacakan sampai selesai saja ya.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kita lanjutkan 16. Tapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. 21. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada banyak yang tidak taat dan yang membantah. 21 kita tutup. Nah, saudara, Rasul Paulus seakan-akan ingin mengungkapkan kecaman-kecaman keras mengenai orang Yahudi yang telah memberitahukan kepada mereka tentang kebenaran yang memang sulit mereka dengar dan terima. Mereka sudah mendengar, tapi sulit menerimanya. Bila kita lihat pasal 9 sampai 11, ya. Kalau kita perhatikan pasal 9 sampai 11. Ada kutukan terhadap sikap agamawi dari awal sampai akhir. Tidak ada luapan kemarahan di dalamnya. Yang ada dalam diri Paulus ialah kesedihan dan kerinduan hati agar orang-orang Yahudi itu bagaimana? Diselamatkan. Kalau ayat pertama mencatat, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Orang Yahudi memiliki kesungguhan dalam beragama. Sungguh-sungguh. Namun sayang sekali, mereka tidak memiliki pengertian yang benar. Kesungguhan tidak disertai dengan pengertian yang benar bisa menyesatkan saudara. Yang baik belum tentu selalu benar. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang ibu share kepada saya. Dia katakan, ada teman-teman baiknya, diam-diam hendak mencelakakan dia. Tadi saya katakan teman baiknya tentu tanda kutip ya. Saya tanya, kenapa? Kok tanda kutip temanmu yang baik
mau mencelakakan kamu. Dia katakan teman-temannya ini memperkenalkan dia kepadanya seorang pria. Saya tanya, untuk apa? Untuk bisnis? Dia bilang bukan. Supaya saya bisa kenal dengan dia dengan baik, kemudian tanda kutip berpacaran. Kan kamu sudah mempunyai suami, saya katakan. Dia katakan, iya, mereka mau menjebak saya. Ternyata dari salah seorang teman, saya mendengar bahwa kalau saya terjebak, maka mereka atau dia akan merebut suami saya. Jadi dari cerita ini, kebaikan tidak sama dengan kebenaran. Orang Yahudi lakukan yang baik, tapi mereka lakukan dengan cara yang salah, sehingga mereka tidak benar. Mereka taat, mereka patuh, tetapi mereka tetap salah. Kenapa? Karena sekali lagi mereka melakukan dengan cara tidak benar. Mereka melakukan seakan-akan mempraktekkan sikap agama yang begitu kuat, patuh kepada hukum Taurat. Bahkan ada tradisi mencatat hukum-hukum itu digantung di leher. Kemanapun mereka pergi, mereka bisa membacanya. Ketaatan orang Yahudi menjurus kepada arah yang salah. Contohnya hari Sabat. Sudah ditetapkan berapa jauh seseorang boleh berjalan. Juga ditetapkan pada hari Sabat tidak boleh angkat barang berat. Lebih dari 2 biji buah ara yang kering saja, mereka sudah dianggap bekerja. Tentukan lagi, makanan tidak boleh dimasak pada hari Sabat. Dalam keadaan sakit, langkah-langkah tertentu boleh diambil supaya pasien tidak lebih buruk. Tetapi langkah untuk kesembuhan tidak boleh. Buktinya, Yesus menyembuhkan orang sakit di celah. Hingga hari ini orang Yahudi yang ortodoks tidak menyalakan lampu pada hari Sabat. Apabila terpaksa dinyalakan, maka orang Yahudi akan membayarkan atau menggaji orang-orang yang bukan Yahudi untuk lakukan itu. Kita kagum akan sikap praktek mereka. Namun, praktek mereka itu salah. Nah, saudara, ketaatan seorang Yahudi, kita begitu salut. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Seringkali tatkala kita yang hidup di zaman anugerah ini memiliki kepastian keselamatan, kita begitu take for granted. Kita pikir kita sudah memiliki kepastian keselamatan, yang berkorban adalah Yesus, kita tinggal menerima, menganggap sepele anugerah itu, ketaatan kepada Tuhan hanya sepintas, hanya kalau perlu, hanya kalau dibutuhkan. Kita lebih takut kalau lihat polisi di jalan ketimbang takut pada Tuhan. Ketimbang takut kepada peraturan firman Tuhan. Karena polisi bisa menangkap kita di jalan. Tuhan tidak menangkap kita. Tuhan masih panjang sabar mengasihi kita. Ayat 3 mencatat demikian, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya bagaimana mereka bisa takluk? Karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Sekarang kita mau bagikan apa itu kebenaran hukum Taurat, apa itu kebenaran iman yang benar. Kebenaran hukum Taurat itu hanya untuk orang Yahudi, saudara. Kalau kebenaran iman untuk barang siapa, artinya siapa saja yang percaya. Kebenaran hukum Taurat berdasarkan perbuatan. Jadi apa yang kita lakukan baik, itu kebenaran menurut mereka. Tapi kebenaran iman semata-mata karena iman kita,
karena kepercayaan kita kepada Tuhan. Kebenaran hukum Taurat adalah kebenaran diri sendiri. Sedangkan kebenaran iman adalah kebenaran Allah. Kebenaran hukum Taurat berusaha mentaati Allah. Sedangkan kebenaran iman berseru pada Allah. Kebenaran hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan. Tetapi kebenaran iman membawa kepada keselamatan. Kebenaran hukum Taurat menimbulkan kesombongan. Karena orang yang dapat melakukan, dia pikir dia itu sudah hebat. Sedangkan kebenaran iman memuliakan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan bukan karena kita, tapi karena anugerah Allah, karena kemuliaan Allah. Jelas di sini praktek keagamaan tidak cukup, saudara. Agama Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, bukan sekedar praktek keagamaan. Tetapi orang percaya yang di dalamnya ada pengakuan. Pengakuan akan dosa. Pengakuan akan pengampunan. Mulut orang bisa manis. Tapi hati orang bisa busuk, saudara. Maka Yesus bilang kepada orang Farisi demikian. Kalian itu munafik. Penampilan saja baik. Tetapi kalian itu seperti kuburan yang di atasnya berlumuran putih. Bersih. Tapi di dalamnya adalah bangkai yang bau. Kristen yang sejati adalah Kristen yang transparan. Yang bisa dilihat dari atas ke dalam, dari luar sampai ke dalam hati kita. Tidak ada yang berbeda. Saudara, konon ceritanya ada seorang asisten rumah tangga yang rajin sekali berdoa. Dan doanya itu sangat keras, bersuara keras. Seperti doa ahli Taurat barangkali ya. Sehingga tuan rumahnya dengar. Jadi sang majikan, ibunya dengar, anak yang dia jaga juga dengar. Suatu hari dia berdoa. Dia bilang, Tuhan Yesus, saya butuh 500.000. Saya mau beli hadiah untuk ponaan saya yang sedang ulang tahun nanti. Tapi saya nggak punya uang. Tapi saya perlu uang 500.000. Suaranya keras. Maksudnya, kalau Tuhan Yesus tidak dengar, paling sedikit majikannya dengar. Ternyata benar. Majikannya benar. Majikannya dengar. Anak majikannya juga dengar. Maka anak majikannya katakan demikian kepada mamanya. Mama, saya punya celengan. Saya akan buka. Saya akan berikan kepada bibi. Supaya dia bisa kasihkan kepada ponaannya. Sebagai hadiah ulang tahun. Wah, majikannya senang sekali. Baik sekali anaknya itu. Maka dia pecahkan celengannya, tapi sayang sekali. Uangnya tidak cukup. 500.000. Hanya 480.000. Demikian karena sudah dibuka celengannya, dia masukkan ke dalam amplop. Lalu majikannya serahkan kepada pembantunya. Tapi mereka tidak sebutkan dari siapa. Dia katakan, ini titipan dari Tuhan. Wah, pembantunya senang sekali karena mendapatkan amplop yang cukup tebal. Ya. Maka dia buka, dia hitung, jumlahnya 480.000. Itu berarti kurang 20.000. Pembantunya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memberikan uang yang saya bisa berikan hadiah. Tapi Tuhan, lain kali kalau aku minta, Tuhan jangan lagi
titipkan kepada majikan. Karena dia mengambil 20. Buktinya ini sekarang kurang, nggak sampai 500. Nah, ini salah satu contoh dari praktek iman kepercayaan dari asisten ini. Prakteknya benar, doa benar. Prakteknya benar, permintaannya benar. Prakteknya benar, dia bersyukur kepada Tuhan. Tapi di dalam ucapan syukur masih mempersalahkan orang lain. Dan apabila kalau dia tahu siapa yang memberikan uangnya, tentu dia akan malu, saudara. Menarik ayat ke-9. Coba saya bacakan ayat ke-9. Ayat ke-9 berbunyi demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Ya, menarik ayat 9 kan? Di situ dikatakan, saya singkatkan, mengaku dengan mulut. Ya, jadi percaya dalam hati. Di sini dikatakan confess in your mouth dan believe in your heart. Paulus ingin jelaskan bahwa ritual itu bukan tidak penting, bukan. Tetapi yang lebih penting itu mulut yang mengaku. Dan percaya dalam hati itu juga penting. Di luar, maka akan sia-sia. Jadi bukan hanya mulut, tapi hati. Dilanjutkan dengan ayat 11 mencatat, karena Alkitab suci berkata, barang siapa yang percaya pada dia, tidak akan dipermalukan. Nah, sekali lagi catat ini sebagai satu penguatan, penghiburan. Barang siapa yang percaya, ingat lo, percaya kepada dia, percaya kepada Tuhan Yesus, tidak akan dipermalukan. Dan barang siapa yang berseru, mereka yang akan diselamatkan. Jadi kunci supaya tidak dipermalukan dan diselamatkan adalah percaya dan berseru kepadanya. Di dalam Yohanes 12:38 sampai 48 ringkasannya, jeritan Yesaya. Siapa yang percaya pemberitaan kami dan kepada siapa tangan kekuatan Tuhan dinyatakan. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya, tetapi karena orang Farisi, mereka tidak mengakui terus terang. Mereka malu, ya. Mereka mungkin takut supaya mereka itu jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan daripada Allah. Tatkala kita lebih menghargai diri kita atau manusia lainnya ketimbang Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Karena ayat 11 mencatat, barang siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Barang siapa berseru kepadanya, mereka akan diselamatkan. Nah, yang menjadi pertanyaan kan, bagaimana berseru kalau tidak percaya? Bagaimana percaya kalau tidak mendengar? Bagaimana mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Di sini mulai lagi kepada tugas penginjilan. Bagaimana mendengar?
Bagaimana memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Mayer Harrison, seorang misionaris, dia katakan ada 4 sebab gereja itu mengutus orang untuk melayani. Yang pertama, karena perintah dari Allah, perintah dari atas. Pergilah ke seluruh dunia. Markus 16 ayat 15. Yang kedua, ada seruan dari bawah supaya engkau menyuruh dia ke rumahku. Lukas 16 ayat 27. Lalu yang ketiga, panggilan dari luar. Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Kisah 16 ayat 9. Dan yang terakhir, yang keempat, dorongan dari dalam. Ada hati. Kasih Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Menguasai kita. 2 Korintus 5 ayat 14. Nah, saudara, bersedia diutus, bersedia untuk pergi, itu merupakan satu kesempatan. Perlu pengorbanan, perlu buang segalanya seperti Abraham, perlu korbankan waktu, korbankan pekerjaan barangkali, keluarga. Tapi pingin kita coba dengan pelayanan misi misalnya, jarak pendek, singkat, 1 minggu, 2 minggu, pengorbanan dengan biaya sendiri, bayar tiket sendiri. Ya, semua itu merupakan kesempatan buat kita menyatakan kasih sayang Tuhan pada kita. Mengapa orang rela mengorbankan banyak waktu, banyak harta, banyak uang untuk mengabarkan firman Tuhan, walaupun mereka bukan hamba Tuhan? Karena mereka merasakan betapa kasihnya, betapa besarnya, betapa indahnya, betapa luar biasa kasih Tuhan atas dirinya. Kalau orang-orang yang belum merasakan kasih Tuhan, apapun yang dia berikan kepada Tuhan untuk pelayanan di gereja, sedikit dia pikir sudah besar sekali. Dia pikir sudah banyak sekali. Dia pikir sudah berjasa sekali. Seakan-akan dia mengatakan, kalau tidak ada saya, kalian tidak dapat berbuat apa-apa. Harus dari kantong saya, baru kalian bisa berbuat apa-apa. Saudara, ingat, Tuhan tidak butuh uang di kantongmu. Uang seluruh hartamu itu dari Dia. Dia tidak butuh. Tapi Dia butuh hatimu. Dia butuh kesadaranmu. Dia butuh kesukarelaanmu. Dia butuh kesetiaan. Setelah mendengar firman Tuhan ini, mari kita jangan seperti ahli Taurat, mencoba melakukan kebenaran, tapi kebenaran yang salah. Berlaku baik tidak cukup. Firman Tuhan katakan harus berlaku baik sesuai dengan kehendak Allah. Yang menjadi pertanyaan, apakah engkau yang mendengarkan ini sudah melakukan kehendak Allah? Apakah engkau sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, menerimakan kasih-Nya yang luar biasa itu yang dapat menyelamatkan engkau? Kalau kita sudah merasakan, menerima keselamatan, segala harta kita itu sudah tidak ada artinya. Karena keselamatan lebih penting daripada harta kekayaan. Bahkan harta kekayaan masih bisa dicari. Tapi keselamatan itu hanya dari Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan.
Karena kasih-Mu, kemurahan-Mu, pemeliharaanmu kami boleh mengerti bahwa Engkau begitu mengasihi kami, biar kami juga boleh mempraktekkan kebenaran-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini mungkin kami mempraktekkan iman yang salah Tuhan. Kami mau perbaiki Tuhan, supaya memperbaiki dengan yang benar. Kami juga doakan untuk orang-orang yang diutus Tuhan, terpanggil jadi misionaris, berkati mereka. Berkati dengan kuasa, berkati dengan kesehatan, berkati dengan segala yang mereka butuhkan. Tuhan juga menggerakkan setiap kami, supaya kami juga boleh mendukung pekerjaan Tuhan, baik melalui misi lokal maupun misi di luar. Dengar doa kami Tuhan. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang doa. Amin.